أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita berada di majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, amal yang diterima dan doa yang dikabulkan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, amal yang tidak diterima dan doa yang tidak dikabulkan. Kita senantiasa juga menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang setia hingga akhir zaman. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita dalam kesempatan ini sebelum insyaallah nanti kita akan lanjutkan di bab berikutnya, bab bahwa Allah itu istiwa di atas arsy. Kita kesempatan ini menjawab beberapa pertanyaan. Ada yang bertanya, apakah boleh bertanya di mana Allah? Dan bagaimana jawaban yang tepat? Kita sampaikan, boleh bertanya di mana Allah. Dan itu tidak menunjukkan bahwa ya Allah itu sama dengan makhluk. Karena ada yang mengatakan kalau ada di mana Allah, itu berarti Allah bertempat. Itu bayangan kita. Bayangan kita manusia. Padahal seharusnya kita sudah memahami bahwa ketika berbicara tentang zat Allah dan tentang sifat-sifat Allah, maka harus diikat dengan ikatan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, bahwa Allah itu tidak seperti sesuatu pun dan dia itu adalah maha mendengar lagi maha melihat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan harus diikat juga dengan ayat ini, bahwa tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa yang sering kita sebutkan, bahwa kita mengisbatkan isbatullah atau isbatu sifatillah bi ghairi tashbih wala ta'til, tanpa penyerupaan dan juga tanpa kita membuang apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala isbatkan itu. Dan terkait dengan pertanyaan di mana Allah, maka di dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah sebutkan tentang dirinya, bahwa Allah itu istiwa, tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah itu istiwa di atas arsy. Ayat ini berulang kali disebutkan di dalam Al-Qur'an, setidaknya yang persis seperti lafaz ini ada 8 kali. Ada di dalam surat Al-A'raf ayat 54, ada juga di dalam surat Yunus ayat 3. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyam thumma istawa 'alal arsy yudabbirul amr. Sesungguhnya Tuhanmu yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Tsumma 'alal arsy.
Kemudian dia itu istiwa, bersemayam di atas arsy. Banyak ayat yang seperti di surat Toha juga begitu. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, istiwa di atas arsy. Maka boleh kita jawab dengan ya, Allah di atas arsy, istiwa di atas arsy. Dan arsy itu di mana? Arsy itu fawqa sab'as samawat. Arsy di atas langit, di atas 7 langitnya, tempat yang tinggi. Yang sebelumnya dalam pembahasan kita, wa kana arsyuhu 'alal ma'. Sebelum penciptaan langit dan bumi, arsy-nya di atas air. Tapi setelah penciptaan langit dan bumi, maka seperti disebutkan di dalam ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi, tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah istiwa di atas arsy, dan arsy itu adalah tempat yang paling tinggi. Tidak ada lagi tempat yang tinggi daripada itu. Dan dari situlah Allah yudabbirul amr. Allah mengurus semua urusan yang terjadi dalam kehidupan. Dan pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada seorang wanita budak yang dimiliki oleh salah seorang ketika itu, yang dia baru saja masuk Islam. Dan dia punya budak perempuan. Dia dipekerjakan menggembalakan kambing. Kambingnya itu salah satunya dimakan serigala. Lalu emosi sahabat ini ditempeleng dia. Tapi kemudian dia merasa bersalah. Dia salat bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Salat bersama dengan Nabi. Dan dia bersin. Saat bersin dia mengucapkan Alhamdulillah. Maka yang lain pada nengok dia. Maka dia pun emosi, kok saya ini ditengok? Celaka kalian. Lalu kemudian dia sedikit agak kisru dikit. Salat begitu. Tapi ternyata setelah salat, dia itu melihat Nabi tidak ada raut wajah marah sama sekali. Itulah dia mengatakan, saya tidak pernah melihat ada muallim, guru yang sebaik ini. Nabi marah sama sekali, tidak marah kepadaku dan juga tidak marah kepada para sahabat yang lain. Nabi hanya, di sini disebutkan, Nabi tidak membentakku, wala dharabani wala syatami. Nabi tidak memukulku dan Nabi juga tidak mengejekku. Bahasa sekarang membuli. Tidak. Nabi tidak mengejek, tidak mencela. Tapi Nabi mengatakan, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini itu tidak layak di dalamnya satu dari ucapan manusia. Innama huwa tasbih wa takbiru wa qiraatul Quran. Salat itu isinya adalah tasbih, takbir dan bacaan Quran. Singkat Nabi memberikan arahan. Dan rupanya masuk ke dalam dirinya. Sehingga itulah juga ya, dia orang di pinggiran-pinggiran begitu. Orang Arab itu kalau sudah bicara ya kasar-kasar. Kasar, yang di pinggir-pinggiran. Tapi dia melihat Nabi Muhammad SAW yang lembut, yang bijaksana itu. Suaranya tidak naik, tidak marah. Padahal sholat dalam kondisi ya kisru itu. Gara-gara dia, kan gara-gara dia. Sholat pakai bersin lalu kemudian Alhamdulillah. Yang lain ribut baca, yang lain mengucapkan yarhamukallah, kan gitu. Jadi bersaut-sautan dan kemudian ada yang enggak boleh, nepuk pahanya dan seterusnya. Mungkin mereka belum tahu bagaimana cara kalau ada orang yang salah dan seterusnya. Nah, karena itulah
Dia tersentuh hatinya, dan saat menempeleng budaknya dia, dan kemudian dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kasusnya itu yang telah menempeleng budaknya dan dia ingin memerdekakannya. Maka kata Nabi, datangkan kepadaku budakmu itu, bawa ke sini. Maka dia menyebutkan fa'ataituhu biha, maka aku bawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha, maka Nabi ngetes kira-kira tentang budak ini. Aina Allah, di mana Allah? Jadi ternyata yang mengatakan aina Allah, di mana Allah, Nabi. Ya kan? Nabi yang tanya kepada perempuan itu. Fis sama. Perempuan itu menjawab, di langit. Fis sama, di atas langit atau alas sama. Qal, lalu kemudian Nabi tanya lagi, man ana? Siapa saya? Siapa saya? Qalat, perempuan itu, wanita itu menjawab, anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Qal, maka Nabi kemudian bersabda, a'tiqha fa innaha mu'minah. Kalau begitu merdekakanlah dia, sesungguhnya dia beriman. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jadi jelas bahwa pertanyaan di mana Allah ada, warid, Nabi yang memulainya. Dan bagaimana jawabannya? Ya, fis sama, kalau mengikuti perempuan ini. Dan ini dibenarkan oleh Nabi, tidak disalahkan. Salah kamu, tidak. Tidak disalahkan. Atau menurut Al-Quran tadi, alal arsy, Allah istawa alal arsy. Itu juga benar. Dan memang arsy itu di mana? Di atas langit. Oleh karena itu, maka jawaban yang tepat kalau ada pertanyaan aina Allah, ya jawabannya fis sama. Nunjuknya kemana? Ke langit. Jangan nunjuk ke bumi. Ke langit. Berarti Allah itu punya arah. Iya di langit. Tapi bagaimana? Tidak perlu ada pertanyaan bagaimana. Justru ketika justru kalau ada yang melarang pertanyaan, tidak boleh menanyakan di mana Allah. Kita melarang Nabi. Wong Nabi yang bertanya. Nabi yang bertanya. Aina Allah? Nabi yang bertanya kepada perempuan itu. Dan kalau dijawab, ya boleh, nggak apa-apa tanya di mana Allah, dan jawabannya di mana-mana. Nggak ketemu. Siapa yang ngajarin jawaban di mana-mana? Iya kan? Di mana? Mana dalilnya? Bahwa Allah itu di mana-mana. Sudah kita singgung kemarin, kalau Allah itu di mana-mana, ini bisa bahaya. Pertama bahayanya, kalau Allah itu ada di mana-mana, berarti ada di masjid sini, ada di sana, ada di berarti banyak. Satu, Allah banyak sekali. Wong ada di mana-mana. Yang kedua, Allah ada di WC. Subhanallah. Allah ada di tempat sampah. Subhanallah kalau kita jawab begitu. Allah ada di perut seseorang dan seterusnya. Maka itu adalah tidak sesuai dengan sifat kesempurnaan Allah dan kemahasucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara juga bukti Allah itu di atas, saat Nabi Isra dan Mi'raj, kemana Nabi? Andaikan Allah itu ada di mana-mana, ya kan? Kenapa Nabi harus Mi'raj ke atas? Ya kan? Ya, kenapa Mi'raj ke atas? Kenapa harus Mi'raj ke atas? Untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun tidak sampai bisa melihat, Nabi hanya menyebutkan nur, tapi kan berhadapan dengan Allah. Ada yang masih kira-kira berkelit, Nabi kan turun, ketemu dengan Nabi Musa. Ketemu dengan Nabi Musa dan ditanya, Allah nyuruh apa? Allah nyuruh sholat 50 kali. Suruh 50 kali. Kata Nabi Musa apa? Baliklah, minta keringanan. Nabi balik. Andaikan Allah ada di mana-mana, kan gak perlu balik Nabi. Berarti kan ada di situ. Ya, bisa ditangkap. Dan itu berulang kali.
Nabi naik lagi sampai 3 kali atau berapa. Jadi kalau seandainya Allah zatnya itu ada di mana-mana, maka Nabi nggak perlu naik, untuk ada di situ. Di situ. Jadi pertanyaan di mana Allah, kita ingin sampaikan, Ahlus Sunnah wal Jamaah jawab, alal arsy istawa. Allah istiwa di atas arsy. Di mana arsy-nya? Yang paling tinggi. Lalu bagaimana? Bagaimana? Stop. Tidak ada bagaimana. Tidak ada bagaimana. Stop sampai di situ. Bila tasbih, bila dan kita tidak bisa menjangkaunya. Jangan dibayangkan dengan hukum-hukum yang ada di dunia. Tidak sesuai dan tidak sama dengan yang ada dalam fenomena dunia ini. Ada juga yang kemudian bertanya, kalau begitu Allah itu jauh. Ini tidak. Pertanyaan kalau begitu Allah itu jauh karena kita membayangkan dalam batas-batas dunia. Allah menyebutkan Allah itu qarib. Sesungguhnya Allah dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Qarib. Tapi qaribnya ini apa? Qaribnya ini maknanya bukan zatnya, tapi kekuasaannya, penglihatannya, pendengarannya. Karena disebutkan Allah itu yudabbir. Di atas arsy-nya itu Allah yudabbir, sehingga tidak ada satupun daun yang jatuh atau yang terbang kecuali Allah Subhanahu. Tidak luar, termasuk kita berada di mana pun dalam penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pendengaran Allah dan dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya terkait dengan Allah itu adalah terkait dengan muraqabatullah, pengawasan Allah, dan terkait dengan perasaan kita yang selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah bedanya Allah dengan makhluk. Kalau makhluk itu, penguasa itu, kalau duduk di sebelah sana, itu nggak akan bisa melihat masjid, kan? Nggak akan bisa melihat masjid. Beda dengan Allah. Penglihatan Allah, Allah sama-sama punya penglihatan, kan? Manusia punya. Tapi penglihatan Allah itu meliputi segala sesuatu. Pendengaran Allah tidak terbatas. Dimanapun ada suara, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diketahui oleh Allah. Bahkan itu semuanya tidak akan keluar dari kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis tadi menunjukkan bahwa simpel sebagai orang yang beriman itu. Pertama, keimanannya benar, iman kepada Allah dan mengerti tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu belum cukup. Yang menjadikan wanita ini beriman adalah karena kemudian beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman itu memang dua hal itu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meskipun di sini tidak disebutkan mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi dua pertanyaan itu jawabannya sudah mencerminkan dua kalimat syahadat itu. Iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Tapi belum sholat, Ustaz. Ya, ntar dulu sholat. Sholat kan nanti setelah itu. Kalau iman kepada Nabi Muhammad berarti kan merujuk seluruh ajaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang kalau kita lihat orang-orang yang disebut sebagai orang-orang kafir Quraisy, itu persoalannya kan sebenarnya di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Mereka kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka jawab Allah. Tapi mereka, mereka musyrik, ya, menyembah.
Tapi yang menyebabkan lagi mereka itu kafir adalah mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan mereka mengakui Nabi sebagai utusan Allah, maka kemudian Nabi kan ngajari, dan sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Nabi, maka berarti dia harus menerima apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ajaran Nabi yang pertama adalah qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Dan itu Abu Jahal nggak mau, langsung balik itu. Maka dia kafir. Berbeda dengan perempuan ini. Perempuan ini dengan mantap, ya Allah bis-sama. Dan yang kedua, dia dengan mantap menyebutkan anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Dan sekaligus hadis ini menunjukkan keimanan dalam Islam itu nggak ribet, gitu. Nggak ribet, nggak harus belajar sifat-sifat ini macam-macam, apa sifat dzatiyah, sifat mahaliyah dan macam-macam, nggak harus. Gitu. Dan oleh karena itu Imam Ghazali pernah nyinggung, kayaknya imannya orang awam itu lebih kuat daripada imannya orang-orang ahli filsafat. Gitu. Iya, karena cukup dia. Ahli filsafat bingung sekali. Gitu. Oleh karena itu, siapa kalau nggak salah? Ar-Razi itu kan dasar ahli filsafat. Dia bisa mengemukakan dalil adanya Allah itu sampai ribuan. Jadi dia menyebutkan dalil adanya Allah itu 1000. Maka dijawab oleh perempuan awam, orang yang bisa menunjukkan dalil Allah itu adanya Allah itu dalilnya 1000, itu menunjukkan dia punya 1000 keraguan. Gimana? Bisa tangkap? Untuk apa menunjukkan adanya Allah sampai perlu 1000 dalil? Kalau bukan karena kena penyakit keraguan. Dalil wujudnya Allah tidak perlu banyak-banyak. Cukup satu saja sudah yakin kok. Ini perempuan ini, orang-orang awam kan begitu. Cukup satu saja sudah yakin. Untuk apa butuh sampai 1000-an? Butuh 1000-an itu kan para ahli filsafat. Orang-orang yang belajar ilmu kalam itu, yang ujung-ujungnya bukan yakin tapi tambah ragu. Gitu. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke awal tadi Pak. Hingga sana Allah itu kan di atas aras kata Bapak tadi itu Pak. Ya, itu dalam ayat kursi itu Pak, bahwa singgasana Allah itu bumi dan langit itu Pak. Dalam ayat kursi itu Pak. Sedangkan kata Bapak tadi di atas aras itu Pak. Apakah di atas aras itu Pak masih ada bumi dan langit itu Pak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kursiyus samawati wal ardh. Kursi Allah itu apa? Mencakup seluruh langit dan bumi. Artinya gambaran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga sana Allah itu meliputi seluruh langit dan bumi. Artinya apa? Allah itu berkuasa. Allah berada di singgasananya, di atas arasnya itu menguasai seluruh langit dan bumi. Artinya apa? Tidak ada sejengkal pun daerah yang tidak dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sejengkal pun ya, tanah ya kan, yang tidak dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Ya sama. Ya. Begitu. Kekuasaan Allah. Kursi Allah. Oleh karena itu jangan ditanya kursi Allah bagaimana. Jangan ditanya arsy Allah bagaimana. Kita enggak kuat sudah. Akal kita enggak mampu. Maka kita yakinin saja bahwa Allah berada di atas arsy. Bagaimana arsy-nya? Wallahu.
Seberapa besar? Wallahu a'lam. Gitu. Termasuk, baik, udah cukup. Nanti yang lain lagi. Ayo, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Ini tanya saya ini. Jadi itu ada utusannya dari malaikat Jibril. Apakah waktu sangat perintah yang diberikan pada malaikat Jibril tersebut itu yang dekat dengan Allah? Apakah beliau bertemu langsung dengan Allah Ustaz? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, waktu saat Nabi Muhammad SAW menerima sholat lima waktu, itu ada juga perintahnya, tidak melalui Jibril tapi langsung dari Allah. Apakah ketemu dengan Allah atau perintah itu Ustaz? Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ustaz. Satu lagi, kalau tidak Ustaz jawabannya, kapan bisa ketemu nanti dengan Allah? Sekian, terima kasih. Ya. Yang pertama, bagaimana Allah dengan malaikat Jibril? Ya, apa menerima wahyunya itu bagaimana? Saya jawab, Allah alam, enggak tahu saya. Enggak tahu. Wallahu a'lam. Yang jelas Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril dan disebutkan para malaikat itu dalam kondisi pingsan. Malaikat Jibril bangkit, itu yang menerima wahyu dan kemudian mengatur dan menyampaikan ke seluruh malaikat begini dan seterusnya. Termasuk terkait dengan Al-Quran yang diterima oleh malaikat Jibril. Tapi bagaimana sebenarnya malaikat Jibril mendapatkannya? Malaikat Jibril apakah berhadapan-hadapan dan seterusnya? Wallahu a'lam. Yang kedua, saat Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu disebutkan Nabi kan disebutkan qaba qausaini ala au adna. Apa? Tinggal sejarak satu busur panah atau dua busur panah kan itu qausain atau lebih dekat lagi. Tapi disebutkan tidak melihat langsung. Dan Ummuna Aisyah juga menyangka kalau Nabi itu melihat secara langsung, tapi melihat cahaya nur. Melihat cahaya. Tapi yang jelas Nabi langsung mendapatkannya. Karena ketika Nabi ke atas itu malaikat Jibril enggak ikut. Malaikat Jibril enggak ikut. Jadi malaikat Jibril sampai di situ. Sampai di Nabi Musa. Karena ketika Nabi Muhammad diberikan pendapat oleh Nabi Musa, itu Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril minta pendapat. Gimana ini? Pendapat Musa ini. Nabi Jibril mengisyaratkan silakan. Dan kemudian makanya Nabi naik. Jibril tidak ikut naik. Gitu. Apakah itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad lebih hebat daripada Jibril? Wallahu a'lam. Yang jelas saat itu tidak diikutin lagi oleh malaikat Jibril. Nabi kan selalu diikutin oleh malaikat Jibril saat Isra dan Mi'raj. Tapi tidak diikutin saat itulah. Tidak diikutin. Sehingga Nabi mendapatkan perintah salat itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu gitu. Yang ketiga tadi, kapan kita bertemu dengan Allah? Nanti. Nanti di surga. Dan itu adalah puncak kenikmatan. Nanti ada bahasanya di bab berikutnya, di bab di kitab Tauhid Imam Bukhari ini. Jadi nanti. Dan sekarang. Oleh karena itu tidak ada di dunia ini yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pun tidak bisa. Nabi Musa pun tidak bisa. Nabi Musa disebut sebagai kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah tapi tidak melihat Allah. Nabi Musa itu kalimullah, diajak bicara memang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak disebutkan bisa melihat Allah. Kapan melihat Allah? Nanti. Dan itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa nanti orang-orang yang beriman
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya secara bertahap, ya kan? Karena itu adalah kenikmatan puncak. Kenikmatan puncak di surga itu ternyata bukan makanan dan minuman, tapi kenikmatan puncak adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ada pertanyaan soal fikih. Karena tadi menyebut sholat, ya. Ada pertanyaan, Ustadz, ada yang berpendapat, ada yang menyampaikan di media sosial itu bahwa tidak ada doa setelah sholat fardu. Ya, apakah itu benar? Saya katakan tidak. Tidak. Apa dasarnya? Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah." Surat An-Nisa ayat 103. Apabila kamu sudah menyelesaikan salat, maka ingatlah Allah. Ingatlah Allah. Dan di antara ingat kepada Allah adalah doa. Ada yang membatasin, maksudnya ya zikir saja. Ya tidak. Karena di sini umum. Dan di antara zikir itu adalah ya doa. Doa itu zikir, zikir itu juga banyak isinya yang doa. Hampir nggak ada orang yang hanya berzikir lalu tidak berdoa. Dan bahkan alhamdulillah, alhamdulillah itu adalah isinya kan zikir, tapi itu disebut sebagai afdhalud doa, seutama-utamanya doa. Kenapa? Ulama menyebutkan, dan sudah kita bahas dalam pertemuan kita yang lalu, kan ada itu. Kita bahas tentang alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah itu disebut doa? Karena sebenarnya ketika orang itu memuji seseorang, itu biasanya ada mau. Dan begitulah dengan manusia. Kalau kita ingin sesuatu, puji Allah saja. Nggak harus kita ungkapkan permintaan kita. Dan Allah itu maha tahu terhadap apa yang ada dalam isi hati kita. Dalil yang kedua, Nabi memberikan contoh dengan sangat jelas. Ba'da salat, setelah salat, pas salam, apa yang diucapkan? Apa yang diucapkan? Istighfar. Istighfar itu apa? Doa. Minta ampun. Minta ampun kan doa. Minta ampun kan doa. Maka bagaimana setelah salat tidak ada doa? Lalu kemudian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, Nabi ditanya, qila ya Rasulullah, Nabi ditanya, du'ai asma, kapan doa yang paling mustajab? Asma itu paling didengar. Nabi bersabda, jawfal lailil akhir, di pertengahan malam terakhir, wa duburus shalawatil maktubat, dan pada dubur solat 5 waktu. Dubur. Ma makna dubur? Apa arti dubur? Dubur itu secara bahasa ya akhirus syai', akhir daripada sesuatu. Akhir daripada sesuatu. Maka maknanya bisa sebelum salam, bisa setelah salam. Begitu. Maknanya bisa begitu. Tapi mari kita lihat makna yang paling banyak digunakan di dalam hadis, makna dubur. Lihat di hadis Arba'in tentang disyariatkannya tasbih, tahmid, takbir. Itu di situ menggunakan makna dubur kulli sholat, dubur tiap-tiap sholat. Kan ada orang-orang miskin, ya kan? Nah itu ada orang-orang miskin. Ya Rasulullah, enak saja orang kaya itu bisa bersedekah ini bisa berjihad, kami. Maka kemudian Nabi, kamu mau bisa menandingin itu? Antara lain kan salat duha rakaat. Antara lain kamu bisa membaca tahmid, tasbih, takbir masing-masing 10 atau disebutkan di situ 33 kali dan seterusnya. Dan ada hadis yang sangat jelas yang tidak mungkin tidak. Makna dubur itu ba'da salam. Itu tadi juga semua sepakat ba'da salam. Ini hadis.
Hadis pesan Nabi kepadamu, bukan hadis ini, ya, hadis iqra'ul mu'awwidzat fi duburi kulli salatin. Bacalah al-mu'awwidzat. Apa al-mu'awwidzat? Apa al-mu'awwidzat? Kalau al-mu'awwidzat itu berarti masuk di situ kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu. Kalau mu'awwidzatan, dua mu'awwidzat itu maknanya berarti hanya kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Tapi kalau mu'awwidzat karena jamak berarti tiga. Tiga. Nabi berpesan bacalah al-mu'awwidzat, yaitu kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas fi duburi kulli shalah. Pada dubur akhir tiap-tiap salat. Dan ini pasti maknanya tidak mungkin tidak kecuali ba'da salam. Karena tidak ada seorang ulama pun yang menyebutkan sunnah membaca Al-Quran saat tahiyat atau di saat duduk. Dan semua sepakat ini adalah pasti ba'da salat. Hadis ini sahih di Al-Silsilah As-Sahihah Nasruddin Albani, dan banyak sekali hadis-hadis yang lain. Sehingga apa? Jangan membuat gegeran. Jangan membuat gegeran. Doa ba'da shalah itu ada. Itu ada. Jangan menganggap baru berdoa setelah sholat. Tidak. Saat sholat memang berdoa, tapi masih ditambah lagi, gitu. Berzikir, berdoa, beristighfar dan seterusnya, gitu. Demikian. Pas? Pasti saya. Ya. Di sini biasanya agak akhir dikit. Enggak. Sana duluan. Demikian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi